Setiap kali musim gugur tiba, biji-biji oak yang sebesar hujan es ini akan jatuh seperti hujan dari puncak pohon ek, akan jatuh dengan sendirinya. Bagi hewan berukuran kecil, ini adalah musim yang buruk, karena mereka bisa tersambar biji oak jika tidak hati-hati. Namun bagi tupai yang tinggal di sini, ini adalah musim panen, karena kelangsungan hidup mereka di musim dingin bergantung pada biji oak ini. Mengikuti arah jatuhnya biji oak, tupai mulai mengumpulkan hari ini. Saat ini masih kurang 100 biji dari targetnya tahun ini. Masih kurang 100 biji. Sebelum disimpan di gudang makanan, setiap biji oak akan disaring dengan ketat oleh tupai. Hanya biji oak yang lolos seleksi yang akan dimasukkan ke dalam kantong tupai. Jangan lihat mulut tupai yang kecil. Di belakang pipi mereka ada kantong penyimpanan. Setelah menemukan posisi yang tepat, mulut kecilnya bisa dengan mudah memasukkan 35 biji buah kenari. Ketika mulutnya tidak bisa lagi menampung, si tupai akan pulang ke rumah terlebih dahulu, menyimpan kenari yang telah lulus pemeriksaan. Ini adalah lubang yang telah digali sebelumnya olehnya, untuk memastikan keamanan gudang makanan. Kadang-kadang tupai akan menggali sarang hingga kedalaman 10 meter. Karena kenari-kenari ini adalah kunci untuk mereka bertahan melewati musim dingin. Maka mereka harus memastikan gudang makanannya tidak boleh ada kesalahan. Saat ini terlihat, hasil tangkapan tupai ini cukup melimpah. Jika tidak ada kejadian tak terduga, mereka dapat melewati musim dingin tahun ini dengan aman. Namun, sesuai dengan kebiasaan, jika tidak ada kejadian tak terduga, pasti akan ada kejadian tak terduga. Meskipun tupai berhasil menghalau musuh dari luar, namun kali ini dia menjadi target rekan sejenisnya. Tupai baru saja pergi, pencuri langsung masuk ke ruang penyimpanannya. Bagi si pencuri, makanan yang mudah didapat jauh lebih enak daripada yang dikumpulkannya dengan susah payah. Maka dia mengambil kacang lain yang bukan miliknya dan mulai memasukkannya ke mulutnya. Meskipun tindakan mencuri ini terlihat memalukan, namun di dunia mereka, tindakan semacam ini sering terjadi. Siapa tahu rumah si pencuri di depannya juga pernah dicuri oleh orang lain sebelumnya. Sementara di sisi lain, seekor tupai masih sibuk mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Dengan susah payah mengumpulkan kacang. Sementara si pencuri di sini sudah beberapa kali mengambil makanannya. Dalam setiap pencurian, makanan musim dingin tupai hampir habis. Jika terus seperti ini, mungkin tupai akan kesulitan melewati musim dingin ini. Saat itu, tupai yang mengumpulkan kacang terakhir di luar mulai senang pulang ke rumah. Dia berpikir, pasti akan memiliki tahun yang baik. Namun begitu tiba di rumah, kacang yang dikumpulkannya dengan susah payah, sisa sudah hampir habis. Melihat pemandangan di depan mata, dia pikir dia masuk pintu yang salah. Namun pada saat itu juga, pencuri kecanduan kembali mampir. Langsung bertemu dengan pemilik. Selanjutnya bisa ditebak, pertempuran besar segera dimulai. Meskipun tupai mengalahkan pencuri, namun tanpa makanan, dia sulit bertahan melewati musim dingin yang akan datang. Untuk bertahan hidup, tupai harus bekerja lembur malam, kembali mengumpulkan biji oak. Namun hutan malam sangat berbahaya. Musuh utama tupai, burung hantu, beraksi di malam hari. Belum sempat mencari 2 butir, tupai sudah diincar oleh burung hantu. Saat tupai asyik menyimpan biji oak, burung hantu tiba-tiba menyerang dari belakang. Saat itu, tupai belum menyadari bahwa dia sedang dalam bahaya. Baru menyadari ketika burung hantu terbang di depan matanya. Kejadian tiba-tiba ini langsung membuat tupai ketakutan, lalu berlari terburu-buru pulang. Setelah kejadian ini, si tupai tidak berani lembur malam lagi. Keesokan harinya, tupai masih mencari makanan. Akhirnya, dia menemukan. Secara tak terduga menemukan pintu rumah pencuri. Akhirnya, dengan usahanya yang gigih, tupai menghabiskan tahun yang baik sesuai keinginannya. Saluran pengetahuan hewan.